Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu sekalian tolong rasakan getaran yang terjadi dalam dada antum semua. Rasakan ketika semuanya bersatu dalam satu kalimat tauhid. Rasakan apa yang terjadi dalam dada antum sekalian. Keraskan suaramu setelah saya mencontohkan dan rasakan apa yang terjadi. Demi Allah, malam ini coba antum rasakan apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi istaqaltum ilal ardh araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil illa tanfiru yu'azibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejabat pemerintah yang saya hormati, Ibu Camat udah hadir, alhamdulillah. Ibu Lurah juga udah hadir, ibu-ibu juga udah hadir. Saya gembira kalau ketemu ibu-ibu. Namun biasa aja ketemu bapak-bapak. Apalagi kalau ketemu akhwat, masya Allah. Biasa juga. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Secam udah hadir. Bapak siapa lagi? Kak Badan Ramil mana hadir? Insya Allah Pak. Siapa lagi deh? Guru-guru yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Demi singkatnya acara, merasa sangat terhormat saya duduk di depan antum sekalian. Dan demi Allah, tidak ada sedikit pun perasaan lebih bisa, lebih tahu atau apapun. Ini cuma karena mengabulkan anak muda. Minta ceramah yang masih muda. Alhamdulillah. Masih muda nih. Masih muda. Baru 51. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, hari ini kita bicara soal Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sedikit orang yang bicara latar belakang kenapa terjadi Isra Mi'raj. Semua bicara soal oleh-oleh Isra Mi'raj, semua bicara soal sholat. Tapi sekarang malam ini kita tinjau Isra Mi'raj dari sisi perspektif sejarah. Ibu? Ya Bu? Ya? Apaan? Au. Kenapa Isra Mi'raj terjadi? Kenapa? Masya Allah, ini ada airnya. Enak banget nyemplung habis gerah-gerah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, awal mula Rasulullah mendapat wahyu tahun berapa? Tahun berapa? Tuh, kecamatan Curug begini sih. Tahun berapa Nabi jadi Rasul? Nih gara-garanya nih,
Gara-garanya kita nggak suka dengan peringatan Maulid. Gara-garanya kita nggak suka dengan peringatan-peringatan yang dibuat untuk strategi menciarkan Islam. Akhirnya kita nggak tahu Nabi jadi Rasul tahun 610, lahirnya 571, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gua nggak mau dengar gajah. Tahun 53 sebelum Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 23 bulan April tahun 571. Tahun berapa? Bulan apa? Tanggal berapa? Nah begitu enak benernya. Tahun gajah. Udah nggak zaman tahun gajah dulu, orang nggak bisa ngitung. Sekarang mah bisa ngitung. Tak gue bikin rubuh nih ginian nih. Dua sekalian nggak apa-apa dah. Gara-gara nggak tahu nih jadi emosi nih. Terus ini saudara tolong dengarkan. 610 Nabi Muhammad jadi Rasul. Diterima nggak sama masyarakat Quraisy? Diterima tidak? Semua orang-orang suci, orang-orang benar, orang-orang baik, orang-orang mulia itu mendapat tekanan dari incumbent. Siapapun yang terjadi, siapapun petahananya, pasti nggak suka dengan orang-orang seperti ini, saudara. Dari zaman Namrud, kenal Namrud? Kenal? Nggak kenal, tahu. Kalau kenal lu temennya dong. Tahu Namrud? Siapa dia? Penguasa, raja, presiden, perdana menteri, apapun namanya. Namrud adalah penguasa Babilonia tahun 1978 sebelum Masehi. Namrud berkuasa, saudara. Berkuasa. Namrud membuat kota Mesopotamia modern. Namrud membuat kota Mesopotamia maju. Kalau orang bilang Babilonia, Babilonia cemerlang karena Namrud, bukan karena Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membuat kota cemerlang, tapi Allah tidak redha. Kenapa? Karena Namrud batil, karena Namrud tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Namrud bukan Islam. Gampang aja, nggak repot-repot kita berdebat. Namrud siapa? Dia bangun kota kok. Namrud siapa? Dia bangun jalan. Namrud siapa? Dia bikin kota Babilonia modern. Tapi kalau dia tidak mengesahkan Allah, tidak bisa diangkat sebagai pemimpin. Alhamdulillah, kita ngerti orang Jakarta. Orang Jakarta ngerti. Nggak bisa gitu loh. Coba-coba aja orang yang ditunjuk oleh Allah seburuk-buruk makhluk memimpin sebaik-baik makhluk. Mungkin tidak? Kagak mungkin. Maka Ibrahim datang mengalahkan Namrud. Tapi bukan Ibrahim yang bekerja, tapi Allah Subhanahu. Saudara, ini yang namanya hukum hak dan batil. Ini kalau gue lepas jatuh nggak? Jatuh nggak? Bentar. Direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Belah mare. Belah ini negatif semua nih. Kayaknya dia bilang ini, nggak mungkin. Bilangin ya Bismillah ya. Siapa tahu biar bentaran doang, paling 5 detik ya. Keberatan nih. Ada kertas nggak kertas? Daun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengerin, lihat. Lu doa rame-rame ngapa? Ini bukan sulap, bukan sihir. Fisik bentaran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang doain kagak bisa.
Barangkali Bu Camat, Bu Lurahnya, Masya Allah, bisa sepasang begitu Bu Lurah, Bu Camat, subhanallah. Enak kalau camatnya ibu-ibu, enak kalau lurahnya ibu-ibu, Masya Allah, gampang urusan, ya Allah. Ya, yeah. Lu juga begitu, ibu-ibu tuh selalu bener, pemimpin selalu bener. Udah pemimpin ibu-ibu, kelar hidup lo. Maaf Bu Camat, Bu Lurah, biasanya bisa. Biasanya bisa. Pak Dan Ramil, maaf ya. Biasanya nggak bisa kok. Tapi kenapa itu nggak bisa? Kenapa? Betul, lo pinter. Anak siapa lo? Gantiin gue sini ceramah, gantiin gue sini. Karena ada gravitasi Pak, Bu. Lu udah berdoa tadi ya. Jangankan lu, se-Indonesia berdoa di depan Ka'bah sekalian, di Multazam sekalian, supaya ini diam, tidak akan bisa ketipu kan? Kenapa gara-garanya? Karena ini yang namanya gravitasi. Ini hukum yang Allah buat. Allah buat hukum E sama dengan MC kuadrat. Allah sambil bikin hukum kekekalan energi. Allah bikin hukum Archimedes. Apabila benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda itu mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Allah bikin hukum EA sama dengan ER. Allah bikin hukum Rho sama dengan M per V. Itu bagian gue. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya bukan ustadz, provokator. Saya mendapat doktor tuh di bidang matematika. S2-nya di bidang teknik industri, S1-nya di bidang informatika, S3-nya di bidang matematika filsafat. Tiba-tiba jadi ustadz, lu yang salah ngundang gue. Tetapi saya mau tanya nih, kalau Allah suruh diam bisa nggak? Oh, tapi Allah lakukan tidak? Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mengingkari janji yang sudah dia buat. Karena Allah tidak pernah mengingkari hukum yang sudah dia buat. Begitu juga hukum hak dan batil. Kalau hak tampil, janji Allah apa? Zaharal haqqa wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Allah berjanji kalau hak tampil, batil tenggelam. Kalau hak muncul, batil sembunyi. Kalau hak berani, batil takut. Itu yang terjadi fenomena ini. Selamat datang. Selamat datang aja dah, gue gak kenal gimana. Gak dibilangin siapa yang datang. Selamat datang aja dah udah. Wah, Bina Mas, ini Masya Allah. Ente datang udah kelar, udah aman, udah kelar, udah. Pembinaan masyarakat, Masya Allah ya. Udah, beliau datang udah aman deh. Billahi taufiq wal hidayah. Masih, lanjut. Baru satu poin ya. Pak, Bu, lihat hukum Allah sedang terjadi. Kalau Allah bilang zaharal haqqa wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Berantakan yang batil. Hei, bukan Nabi Ibrahim yang menghancurkan Namrud. Nabi Ibrahim cukup tampil, Namrud rontok secara teratur dengan pasti. Begitu juga pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun yang bangun jalan, Fir'aun yang bangun kota, Fir'aun yang bikin melebarkan sungai Nil untuk kesejahteraan rakyat Mesir. Itu semua Fir'aun perbuatannya. Bagus buat rakyat, bagus. Tapi kenapa Allah nggak redho? Karena Fir'aun berlaku berlebihan, karena Fir'aun berlaku tohut, karena Fir'aun berlaku menjadi Tuhan untuk rakyat Mesir. Ana rabbukumul a'la. Allah nggak redho, saudara. Bertahan berapa tahun? 70 tahun tidak ada yang goyang Fir'aun sama sekali. Tiba-tiba tampil Musa dengan kebenaran, otomatis janji Allah berlaku lagi. Allah rontokkan Fir'aun, padahal Fir'aun yang ngejar Musa. Musa yang dikejar, kok Fir'aun yang tumbang? Karena janji Allah.
Begitu juga Raja Herodes, dia membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya. Tapi Nabi Zakaria, Nabi Yahya tampil, maka Herodes berantakan. Begitu juga Yudas Iskariot. Yudas mengejar-ngejar Nabi Isa. Nabi sampai terpojok, nggak bisa kemana-mana. La qitalahu wala salabu walakin subbihalahu. Akhirnya Nabi Isa diangkat, yang disalib akhirnya Yudas Iskariot. Begitu juga yang kita ceritakan sekarang, Nabi Muhammad. Dan itu terjadi sampai kapan? Sampai kapanpun. Di Jakarta baru selesai kita melakukan pemilihan pilkada. Baru selesai kita memilih gubernur. Bayangkan coba, umat Islam memilih Ahok sebanyak 36,7%. Tetapi orang Kristen tak satu pun yang pilih pasangan Muslim. Artinya apa? Kok kita yang dituduh intoleran? Kok kita yang dituduh anti kebinekaan? Coba 212 tak satu pun sampah berserakan. Kok kita dibilang anarkis? Nggak satu pun. Lah kok kita yang dibikin anarkis? Damai, tentram. Kok kita yang dituduh? Ini apa-apaan begini? Umat Islam menjadi orang-orang yang tertuduh terus-terusan. Apa kita terima begini dulu? Terima tidak? Enak aja, kurang ajar banget. Islam dibilang anti Pancasila. Siapa yang lebih pas dengan Pancasila kalau bukan umat Islam? Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Mana ada yang berani dengan menyatakan Esa kecuali agama Islam? Coba. Kurang ajar ini orang-orang. Entah siapa yang mulai. Kok Islam jadi tertuduh? Ulama dikriminalisasi, ulama ditangkap-tangkapin. Saya ceramah begini mau ditangkap. Saya bilang yang nangkap, lu kira gue capung? Main tangkap-tangkap aja. Kita cinta NKRI dengan begini, betul? Kita garda terdepan dalam membela Pancasila, betul? Kita garda terdepan dalam membela Undang-Undang Dasar 45, betul? Para kapitalis-kapitalis keparat yang anti Pancasila, yang membuat Indonesia menjadi tertabik-tabik, kafir. Subhanallah, kita udah diem bertahun-tahun, betul? Masya Allah. Ini ketika kita diem, hak diem, batil petantang petenteng, akhirnya kebablasan kayak sekarang. Nggak boleh bahaknya diem. Hukum Allah terjadi. Ini yang saya mau cerita pada zaman Rasulullah. Rasulullah juga pada waktu itu diem. Akhirnya apaan? Batil merajalela. 610 Nabi jadi Rasul. 611 belum ada yang layak untuk masuk Islam kecuali beberapa orang. 612 juga, 613 juga, 614 juga, 615 juga. Belum ada 20 orang yang masuk Islam. Begitu tahun 616 Allah perintahkan Rasulullah, fasda' bima tu'mar fa'arid 'anil jahilin. Sampaikan yang disuruh sampaikan. Akhirnya tahun 616 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waduh, gue dikasih bangku. Ini udah ada bangku gue. Ya elah, panitia. Buddha dah. Billahi taufik wal hidayah. Masa air putih? Orang mah kopi gitu. Udah deh, nggak apa-apa deh, nggak usah, nggak apa-apa, lanjut. Mudah-mudahan panitia ngerti. Lanjut. Saudara, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya, oh udah deh, masya Allah cepet banget tuh kopi jadi. Itu kopi Pak kopi Bu Lurah lo kasih gue. Kopi gue nih. Ada sianidanya nggak? Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, kapal api. Jelas lebih enak. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga demikian. Maka ketika 616, ini belum mulai ceramahnya. Ini baru pembukaan. Ini baru pembukaan. 616 perintah untuk terang-terangan, maka Nabi mulai berdakwah terang-terangan, tetapi masyarakat Quraisy tidak bisa terima Nabi dakwah terang-terangan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad turun
Rasulullah demo. Siapa bilang demo nggak ada sunnahnya? Bawa mari itu orang. Bawa sini. Yang mengatakan demo nggak boleh, bawa sini. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk. Betul Pak Bin Mas? Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk asal lu jangan ganggu tanaman. Tanaman aja nggak ganggu, apalagi orang. Betul? Haram itu demo menjadi haram ketika lu ganggu orang. 212 ada yang keganggu tidak? 212 ada yang keganggu tidak? Ada orang Cina Kristen mau nikah di katedral, yang lindungin siapa? Yang lindungin siapa? Kerusuhan 98 kalau lo ingat, yang melindungi mereka siapa kalau bukan Pak Haji, Pak Ustadz, begitu. Lah itu bukan umat Islam, itu preman-preman yang mengambil kesempatan dalam membuat kejahatan, saudara. Tapi umat Islam sejatinya adalah mereka yang melindungi mereka yang terrusuh. Saya, sebelah rumah saya ini Cina Kristen. Sebelah rumah saya persis pada waktu 98 saya yang jaga depan rumahnya. Hei, lo orang Islam, jangan bikin malu. Lo orang Islam atau preman? Tuh begitu saudara, orang Islam rahmatan lil. Orang Islam yang benar mah pasti damai Pak, pasti tentram Pak, pasti adem Bu. Lihat aja, jangankan orang sampah aja dia nggak buang, jangankan orang rumput aja dia kagak injak. Begitu ceritanya kalau umat Islam berdamai. Nah 616 atau 616 Masehi Rasulullah dakwah, Rasulullah terjun, dipimpin oleh Umar bin Khattab di sebelah barisan, dan barisan satu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah berdiri di depan, berteriak dengan lantang, berteriak dengan luar biasa. Apa teriakannya? Yang kemudian dijadikan bacaan takbir. Rasulullah berteriak, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illa huwa la na'budu illa iya, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Disambut oleh sahabat, Allahu akbar, Allah. Terus getarkan suaramu, la ilaha. Zaman dulu begitu nggak boleh. Orang Quraisy kebakaran jenggot, akhirnya Nabi diboikot. 617 mulai terjadi penangkapan. Bilal ditangkap, digencet batu. Ammar bin Yasir ditangkap, dibunuh keluarganya. Ya, Mus'ab bin Umair ditangkap. Semua ditangkap-tangkepin. Kenapa? Karena Islam mulai tampil. Kalau begitu, kalau ternyata begitu dan kemudian takut, tidak akan ada kebenaran tampil. Hei, setiap masa terjadi begitu. Saudara jangan takut, saudara jangan gelisah. Andai kata satu ulama ditangkap, demi Allah, Allah bangkitkan 1000 ulama-ulama yang lain yang melanjutkan perjuangan. Takut. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Andai kata tertangkap dan kemudian ini menjadi tumbal, menjadi martir, demi Allah, hai saudara, Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan membiarkan kebatilan itu merajalela kalau yang hak tampil. Ini udah hukum Allah, saudara. 618 pemboikotan terjadi besar-besaran. 619 umat Islam digiring, ditaruh di tengah gunung, nggak boleh dagang, nggak boleh belanja. Ame sekarang hampir sama, cuman sekarang dibikin cara halus. Bagaimana cara halus? Lu nggak bisa belanja kecuali di Alfa, kecuali di Indomaret. Betul? Ini kapitalisme luar biasa. Ngaku-ngaku Pancasila, apa? Tetapi membuat monopoli yang membuat orang nggak bisa belanja. Saudara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nggak begitu. Tidak begitu. 4 orang di Indonesia hartanya menguasai 120 juta orang Indonesia. Ini nggak bisa didiamin, saudara. Nggak bisa didiamin. Ini luar biasa. Mereka anti Pancasila.
Pancasila itu Masya Allah intisari daripada Islam, ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab, hablum minallah wa hablum minan nas, persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, fatusyawiru fa'dilu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Coba yang mana yang bertentangan? Yang mana yang bertentangan? Kurang ajar. Islam diadu domba terus dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Semuanya merupakan representatif dari Quran dan hadis yang dimasukkan oleh para pendiri-pendiri bangsa ini, saudara. Indahnya kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dijalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita ini negara kaya raya makmur. Tetapi nggak ada yang bisa menjalankan. Bapak Ibu sekalian, kenalkan, saya penatar P4. Saya penatar P4 di seluruh daerah, seluruh Indonesia pada waktu itu, pada zaman Pak Harto. Paham banget deh yang namanya butir-butir Pancasila. Dengan latar belakang sedikit agama, saya hubungkan ternyata klop. Pasal 33, apa bunyinya coba? Gue mau denger loh yang ngaku-ngaku Pancasila Undang-Undang 45. Pasal 33 bunyinya apa? Pasal 33, Seluruh kekayaan dikuasai oleh negara. bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saudara tahu itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hal kata Nabi yang tidak boleh dikuasai perorangan. Pertama, api kata Rasulullah dan segala sumbernya, yaitu minyak bumi, emas, bauksit, tembaga, semua yang dalam bumi nggak boleh dikuasai perorangan. Ini amanat Rasulullah. Rasulullah luar biasa, tahu banget. Dan itu kalaupun dipergunakan oleh orang-orang, maka pesan Rasulullah, amanat Rasulullah, catat, itu rikas kata Rasulullah, dan 20% minimal harus masuk untuk negara. Freeport berapa persen masuknya? Hah? Newmont berapa persen masuknya? Singrus berapa persen masuknya? Coba. Exxon berapa persen masuknya? Petrol berapa persen masuknya? La haula wala quwata illa billah. Bukan cuma menginjak-injak UUD, juga menginjak-injak hadis. Dengar-dengar Presiden Jokowi berani luar biasa, sedang mengusahakan supaya Freeport 51% jadi milik Indonesia. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada beliau untuk mengambil kembali Freeport dan semua sejenisnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara, sampai di mana gue ngomong tadi? Kenapa gue nyap ke UUD ya? Oh, sampai 619. Habis ini Isra Mi'raj selesai, berhenti. 619 udah terjadi pemboikotan. Oh iya, sama kayak sekarang gitu. Kita dijajah sama Alfa Indomaret, saudara. Dijajah, Bu. Saya nggak bilang melarang untuk belanja di Alfa dan Indomaret, enggak. Dan saya nggak bilang haram. Saya cuman bilang, kalau ini ada warung Pak Haji, lu lewatin, lu belanja ke Alfa dan Indomaret, tega lu, tega, setega-teganya jadi orang. Kapan ekonomi umat bangkit kalau lu belanjanya di situ melulu? Lebih murah, Tat. Lebih murah apa? Lebih murah 125. Lu terima tuh duitnya. Paling buat kencelengan. Panas, Tat. Lu belanja di Pak Haji biar lebih mahal 500, lu niat buat sedekah untuk ekonomi umat. Kalau enggak, dari mana dong mereka? Jangan jadi orang pelit. 500 aja perhitungan. Bangsa Indonesia begitu sih sama negara bangsanya sendiri. Lu lagi lewat warung janda, tua, nenek-nenek, bau PPO lagi. Minyaknya minyak nyong-nyong lagi. Lu lewatin, tega. Bapak-bapak juga
Giliran yang dagang janda umur 22 tahun lu mampir ya. Ada kebun. Ini bukan ekonomi umat. Ya kita kan mesti membantu mereka. Itu kan bukan membantu Pak, modus lu, modus. Baperan aja sih. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita mau selesai nih. Mau selesai nih. Sampai titik 620. 619 Nabi kehilangan istri tersayang Khadijah. 619 Nabi kehilangan paman yang membantunya Abu Thalib. Maka 620 tepatnya tanggal 26 Februari. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tahun 620. Tahun berapa? 620. Tahun berapa? Itulah terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan tanggal 27 bulan Rajab tahun 2 sebelum Hijriyah. Biar paham sejarah dulu. Lalu kenapa nih Isra Mi'raj terjadi? 619, kita mundur setahun lagi. Ya. Yang membuat Isra Mi'raj terjadi 620 maaf, karena 621 saya janji 620 selesai. Ini udah 621, lanjut ya. Terakhir deh insya Allah cuma 621, terakhir di situ. 622 enggak saya ceritakan apa yang terjadi ya. Pada tahun 621 terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bu, Pak, nggak ada kuenya. Biar ada iklan lewat. Habis ku ceramah, gue duduk, gue cobain kue. Ini apa nggak? Panitia tahu diri ngapa? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu apa? Ya alhamdulillah. Jadi ceramahnya enak. Kalau begini mah bisa sampai jam 11 ya. Kalau nggak ada mah gua billahi taufik wal hidayah. Saudara sekalian dimuliakan Allah. Ini bener, belum dikasih makan malam gua langsung suruh ceramah bagaimana coba? Bukan apa-apa, kata orang kalau minum kopi belum makan bisa sakit mah. Jadi gue makan dulu sedikit baru gue minum kopi begitu. 621 Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Didahului dengan Isra Mi'raj. Kenapa? Kenapa? Kenapa coba? Bapak Ibu sekalian yang belum kenal, kenalin. Nama saya Haikal Hasan. Kita lihat dari perspektif sejarah. Hijrah Nabi adalah perbuatan dan pekerjaan yang paling penting dalam sejarah Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau di dalamnya ada orang munafik, maka dibunuhlah dalam perjalanan. Sementara umat Islam jumlahnya tinggal 73 orang. Berapa? Berapa? Kalau di dalamnya ada orang munafik, berantakanlah perjuangan umat Islam. Dan umat Islam tidak akan bisa. Ini gue begini kayak orang India gue deh. Ancalele gue orang India begini. Ini kenapa ada di tengah sih ini ginian? Hah? Makanya gue bongkar aja nih. Buat pegangan, ajib, ajib. Tetap aja nehi mereka hese. Orang India nggak boleh lihat tiang.
Lihat tiang jadi muhtar deh. Bu Lurah suka nonton India juga. Ketemu deh sama kita ya. Udah. Modus aja loh. Ntar saya tolong kasih nomor handphone saya ngapa? Sampai mana tadi ya? Hijrah. Bapak Ibu sekalian, lihat ya. Kalau hijrah di tengahnya ada orang munafik, berantakan, tidak lancar perjuangan umat Islam. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang oportunis, ada orang yang mengharapkan duit, ada orang yang mengharapkan proyek. Akhirnya apa? Perjuangan Islam tidak mulus, saudara. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika yang tampil hak, Allah langsung ikut campur. Bagaimana cara Allah ikut campur? Allah saring mana yang yakin dengan Rasulullah, mana yang ragu-ragu dengan Rasulullah, maka diturunkanlah peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal yang paling girang awalnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal minta Nabi berkumpul dan orang-orang Quraisy berkumpul, dan ketika berkumpul, "Ta'al ya Muhammad, maju lo wahai Nabi Muhammad," kata Abu Jahal yang biang kerok itu. "Irfa rajlaka, angkat kakimu satu." Nabi bingung, kenapa disuruh angkat? Angkat, dia bilang, dan satu lagi angkat. Mana bisa Nabi angkat? Nabi coba angkat, tentu Nabi jatuh kalau diangkat. Maka pada waktu itu Abu Jahal berkata, "Lihat Muhammad pembohong, lihat pembohong. Angkat dua kaki aja nggak sanggup, apalagi naik ke Sidratul Muntaha. Inilah tidak akan sanggup." Di jam 9 nih. Lihat, dia nggak bakal sanggup. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata Isra Mi'raj adalah saringan dari Allah untuk menyaring mana orang mukmin sejati, mana orang munafik yang mengharapkan keuntungan semata, saudara. Akhirnya sebagian sahabat kembali kafir, dia jadi pro dengan Abu Sufyan, dia tidak pro dengan Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kembali kafir. Mereka lah Musailamah Al-Kadzab, Sajah Taimiyah, Tulaiha bin Khuwailid, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay. Mereka tokoh-tokoh munafik yang di kemudian hari menjelma menjadi Khawarij, yang di kemudian hari menjadi Syiah laknatullah alaihi. Ini orang-orang yang perusak kedamaian, saudara. Kita lagi cinta sama sahabat, dia maki-maki, kurang ajar. Padahal tidak ada sahabat yang lebih mulia daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika semuanya ingkar, Abu Bakar Siddiqlah orang pertama yang percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pertama yang akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, umatku yang pertama kali memasuki surga adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena setiap kita sujud didapat pahalanya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi." Siapa yang mengajak kepada kebaikan akan mendapat kebaikan sebagaimana yang mengajak. Abu Bakar Siddiq berdakwah, akhirnya masuk Islam. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam mengajak istrinya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Asma mengajak sahabatnya yang bernama Fatimah binti Khattab. Fatimah mengajak soal kakaknya yang bernama Ja'far, suaminya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Fatimah binti Khattab juga mengajak kakaknya itu Umar bin Khattab, dan terus masuk Islam jutaan manusia. Abu Bakar dapat bagiannya. Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan masuk Islam. Utsman bin Affan mengajak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengajak Bilal bin Rabah. Bilal kemudian mengajak Ammar bin Yasir, dan semua yang masuk Islam jutaan sampai ke Indonesia. Abu Bakar Siddiq mendapat pahalanya, mendapat bagiannya, karena Abu Bakar Siddiq adalah pendakwah awal. As-sabiquna sabiqun. Tiba-tiba saudara, Syiah menuduh Abu Bakar kafir, kurang ajar. Kita nggak bisa terima, saudara. Kok tega-teganya bilang Umar kafir? Hah? Ini pengacau, ini perusak perjuangan. Tidak bisa kita ajak dalam perjuangan, saudara.
Itulah yang terjadi, disaring oleh Allah. Akhirnya yang pergi berhijrah hanyalah orang-orang krem de la krem. Boelah. Ngerti nggak lo? Gue juga kagak. Krem de la krem adalah inti daripada inti. Akhirnya ini adalah pejuang-pejuang yang Masya Allah berangkat hijrah, meninggalkan istri, anak, meninggalkan harta dagangan. Mereka mengharap ridha Allah untuk melanjutkan perjuangan Islam di kota Madinah. Itulah hikmah terbesar daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Begitu juga zaman Namrud, disaring oleh Allah. Mana pengikut Namrud, mana pengikut Ibrahim. Begitu juga zaman Musa, mana pengikut Musa, mana pengikut Fir'aun, disaring oleh Allah. Allah selalu menyaring itu. Dan kita saksikan sekarang ini, mana pendukung pemimpin kafir, mana pendukung pemimpin mukmin, juga disaring oleh Allah dengan peristiwa di Pulau Seribu. Seorang pemimpin, seorang gubernur mencaci Al-Quran. Ini ujian dari Allah. Ini ujian. Mana pendukungnya dan mana yang sakit hati Qurannya dihina. Dipilih-pilih, dipikirin tuh sama para partai-partai yang gak tahu malu, yang keparat itu, yang kurang ajar kepada Islam itu, yang gak layak lagi diajak berjuang. Mikir lama, dukung siapa ya? Yang bangun jalan siapa? Dia. Yang bangun reklamasi siapa? Dia. Wah, banyak proyek nih. Banyak proyek nih. Akhirnya P3 partai berbasis Islam kepincut. Gue bela orang kafir jadi pemimpin. Kadal kebun. Akhirnya Tuhan kasih kalah. Lu makan tuh teh babal. Tahu teh babal? Tahu teh babal? Nangka yang petot. Nyesel lo. Coba lo pemilih orang mukmin sebagai pemimpin. Selamat lo. Betul? Habis P3 Golkar ikut-ikutan. Sian deh lo. Nih catet nih. Catat nih, umat Islam tolong tandain mana yang bisa diajak berjuang, mana yang tidak bisa diajak berjuang. Tapi itu kan hak mereka. Emang ya nggak boleh bilang siapa, silahkan. Jangankan lu pilih Ahok, lu pilih kodok juga nggak apa-apa. Jangan lu pilih kodok, lu pilih kecoa juga nggak apa-apa. Betul? Itu hak ente. Tapi aneh mau bilang, ente nggak bisa lagi ikut bersama kami dalam memperjuangkan Islam, nggak bisa. Siapa itu? PDIP. Siapa itu? Nasdem. Siapa itu? PKB. Siapa itu? Hanura, Golkar dan P3. Ini 6 partai mendukung pemimpin kafir. Boleh tidak? Silahkan. Kalau lu bilang enggak, lu memaksakan kehendak, nggak boleh. Boleh tidak? Boleh. Cuman saya ingetin. Saya nih akhir kata saya mau ingetin doang. Nanti di lubang kubur lu ditanya sama malaikat mungkar nakir, wa ma ikhwanuka, siapa temanmu? Lu jawab, teman Ahok. Kelar lo hidup lo. Lo emang ditanya sama malaikat, betul? Ditanya sama malaikat, wa ma dinuka, apa dinmu? Lu jawab, saya netral malaikat. Belampat lo. Dikotak-kotakin loh. Sama sama baju lo sekarang. Bani taplak. Saudara, hati-hati. Betul? Jangan maksain kehendak. Silahkan lo pilih. Kita cuman ingetin. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Karena peringatan itu berguna buat orang mukmin. Maka kita tahu sekarang, biarkan semua berjalan damai, saudara. Jangan injek-injek hukum dong. Kan umat Islam orang yang taat dengan hukum, betul? Pak Khotot ditangkap, Ustadz Khotot ditangkap. Umat Islam nebar lilin tidak? Demo tidak? Kita hormati hukum, betul?
Kita tanya baik-baik sama Makobrimob, Pak, kenapa ditangkap? Nih ada bukti makar, tolong dong Pak adilin ke pengadilan biar kita bisa lihat. Betul? Pak, siapa lagi? Banyak ditangkap-tangkepin. Kita ada. Giliran dia ditangkap, hakim telah memutuskan tok 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 salam 2 tahun. Protesnya Masya Allah, sampai gedor-gedor pintu Cipinang. Hei, siapa yang anarkis? Siapa? La haula wala quwata illa billah. Yang sekarang kemudian menjadi minta bantuan dengan bantuan internasional. Nggak percaya? Saya bacakan betapa pengkhianat-pengkhianat ini menginjak-injak hukum di Indonesia dengan minta bantuan dengan asing. Lu nggak percaya lagi hukum Indonesia? Keluar dari bumi Indonesia, silahkan. Lihat saya bacakan. Justice for Ahok, come and let's join them. Atlanta, May 14 at 7 p.m. Washington DC, May 14 at 5 p.m. Dallas, May 13. Ini ada semuanya. Lu ngerti kagak? Sama. Ya, mereka mendemo Indonesia. Ya, mendemo Indonesia, negaranya sendiri di depan gedung Washington DC, New Jersey, Virginia, North and South California. Mereka akan menggugat. Ini hoak Ustaz. Lu nonton TV dong, ada. Jahat banget sih. Bela minta bantuan asing. Hukum gak dihormati di Indonesia, saudara. Ya Allah ya Rabb. Wajar kalau umat Islam tuh marah. Kenapa? Karena menjadi bulan-bulanan terus dari zaman dulu. Bapak-bapak yang udah umurnya seumuran dengan saya, bahkan yang lebih. Ente 60 ada nggak? Gue tanya, tampangnya kayak 62 loh. Lo tanggung jawab, sampaikan ke anak generasi muda. Sampaikan, lu ada 70 nggak? Sampaikan ke anak muda, sampaikan, jangan tutup-tutupin bahwa yang membuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di negara ini adalah para alim ulama pendiri negara kita. Betul? Di zaman Belanda, yang berjuang melawan Belanda siapa? Emang lo pernah dengar pahlawan perjuangan Belanda namanya Cing Quan Tai, Lim Bau Tai, Franciscus Xaverius? Ada? Mereka adalah Tuanku Imam Bonjol, Sentot Ali Basah, Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro. Di Kalimantan kita tahu Sultan Hasanuddin, di Makassar, Pangeran Antasari di Kalimantan. Kita tahu, coba di Ternate Tidore ada Patimura. Kita tahu di Pulau Jawa ada Diponegoro. Masya Allah, semua pahlawan-pahlawan adalah Muslim. Tapi apa kata Belanda? Teroris, radikal. Di mata Belanda, Tuanku Imam Bonjol radikal. Di mata Belanda, Jenderal Sudirman katanya teroris. Di mata Belanda. Jadi kalau saya teriak Allahu Akbar, dibilang radikal, dibilang teroris, saya tinggal bilang sama mereka, Belanda lu. Betul? Siapa yang berjuang melawannya kalau bukan ulama dan tentara? Ulama dan tentara bersatu, aman dunia. Lihat, diadu domba oleh mereka kafir-kafir. Mereka mengadu domba ulama dan umara. Mereka mengadu domba antara umat Islam dengan Pak Kapolri. Mereka mengadu domba antara umat Islam dengan Pak Jokowi. Mereka mengadu domba antara umat Islam dengan tentara, saudara. Gak heran kita begini terus-terusan. Di zaman Bung Karno dulu, para orang tua, ini antum tanggung jawab. Ceritakan pada anak muda bahwa Bung Karno, pelopor, proklamator, pendiri negara ini, akhirnya pada waktu tahun 55 ketika Masyumi berjaya, Islam berjaya, dari 15 provinsi 10 partai Masyumi menang yang merupakan gabungan dari umat-umat Islam. Akhirnya Bung Karno menangkap para tokoh Masyumi dan membubarkan partai Masyumi. Betul orang tua? Betul orang tua? Itu jawab anak muda, lu udah tahu apa? Betul? Baca sejarah. Isa Ansori ditangkap, Yunan Helmi Nasution ditangkap,
Safrudin Prawira Negara ditangkap, Muhammad Nasir ditangkap. Mereka ini para pujangga, mereka ini para punggawa NKRI. Dulu Indonesia RIS, siapa yang selamatin kalau bukan Muhammad Nasir? Dijadikan satu oleh Muhammad Nasir dan dipelopori oleh Bapak Muhammad Nasir, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuh saudara, lihat akhirnya Bung Karno nangkepin semua, sampai Safrudin Prawira Negara ditangkap, Sultan Syahrir ditangkap, sampai Buya Hamka ditangkap dan dipenjara oleh beliau. Ceritakan pada anak-anak, jangan sampai lupa dengan sejarah. Akhirnya karena Umarok, karena pemerintah nggak dekat dengan ulama, Allah marah, Allah tumbangkan Soekarno. Betul? Mahmilupkan Soekarno waktu itu, betul? Dan wafat dalam kondisi kurang menyenangkan, saudara. Begitu juga Pak Harto pada waktu pemerintahannya. Awal-awalnya umat Islam nggak dianggap. Menteri-menterinya Radius Prawiro, JB Sumarlin, bukan B.J. Habibie, sebelum B.J. Habibie siapa tuh? Beni Murdani, terus wah zaman sekarang itu Ardianus Moy, Sudomo. Umat Islam nggak dianggap teroris, dianggap anti Pancasila. Pak Harto orang baik, tapi lingkungannya gosok terus. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya Pak Harto indah. Dia betul mulai akrab dengan umat Islam, didirikan IJMI, akhirnya berjaya. Mereka nggak suka, minta bantuan asing, dan Pak Harto turun dari presiden gara-gara para munafik itu, saudara. Zaman berlalu, udah malam nih. Zaman berlalu, intinya sekarang, wahai umat Islam, bersatulah. Jangan ada lagi kafir mengkafirkan, jangan ada lagi bid'ah membid'ahkan, jangan ada lagi gontok-gontokkan. Umat Islam, antum mayoritas, lindungi minoritas. Nggak salah Ustaz, kagak. Antum mayoritas, lindungi minoritas. Kalau nggak ngelunjak, ngerti? Kalau nggak ngelunjak. Tapi umat Islam di garda terdepan dalam perdamaian. Kalau enggak, wajib ente lindungin. Ini amanah Rasulullah. Pada waktu Futuh Mekah, pada waktu pembukaan kota Mekah, umat Islam mayoritas 124.000 hanya melawan segelintir orang kafir di Quraisy. Apa kata Rasulullah ketika dengan gagahnya masuk ke kota Mekah? Terakhir, masuk ke kota Mekah, Rasulullah bersabda, bakar mereka. Begitu. Oke. Rasulullah dengan gagahnya memimpin 124.000 pasukan masuk kota Mekah. Orang kafir tinggal segelintir. Rasulullah bersabda, usir mereka sebagaimana mereka mengusir kita pada waktu itu. Betul? Enggak, bagaimana dong? Rasulullah berkata, hancurkan mereka. Begitu. Bakar mereka. Begitu. Ganyang mereka. Begitu. Rasulullah bersabda dengan sangat indahnya, barang siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Barang siapa yang menyakiti mereka sama dengan menyakitiku. Itu akhlak tertinggi dari baginda tercinta Nabi kita Muhammad. Saudara, ikuti jejak Rasulullah. Jadilah pendamai, jadilah penentram. Tapi jangan lupa ketika ada orang yang macem-macem, kita juga bisa. Ibarat kate ikan bawal sambal terong. Lo jual, gua borong. Betul? Dengan begini umat Islam akan terus berjaya. Akhirnya mari kita berdoa sebelum kita tutup. Rasakan keajaiban daripada suratul Fatihah. Al-Haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Barangkali di antara kita ada yang belum siap dalam memasuki bulan Ramadan, maka dengan berkah suratul Fatihah Allah beri kekuatan iman dan Islam buat dada kita. Allah beri kemampuan kita untuk taat kepada Allah lebih besar. Dengan berkah suratul Fatihah Allah jadikan kita orang-orang yang makin taat dalam menyambut bulan suci Ramadan dan sampai umur kita di Ramadan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu sekalian, suratul Fatihah itu adalah surat yang ajaib. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka dengan berkah suratul Fatihah, di antara kita mungkin ada yang punya hajat yang belum terlaksana. Dengan berkah suratul Fatihah Allah tunaikan hajat kita, Allah angkat derajat kita, Allah tunaikan semua keperluan-keperluan kita. Barangkali di antara kita ada yang punya hutang tapi belum bisa kita lunasi hutang itu. Dengan berkah suratul Fatihah Allah beri kita kemampuan untuk melunasi. Ala haziniyah walikulli niyatin sholihah wala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah iftah lana abwaaba rizqi fa anta khairur raziqin bighairi hisab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Barangkali di antara kita ada yang belum dapat jodoh, ada yang punya anak belum dapat pekerjaan, ada yang punya anak pengen lulus di perguruan tinggi negeri. Ya Allah, dengan berkah suratul Fatihah, Allahumma ya Allah, alhimni rusdi, Allahumma subhana ilma wal hikmata wal qalbi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan berkah suratul Fatihah, anak-anak kita yang belum dapat jodoh Allah kirimkan jodoh terbaiknya. Yang punya hajat untuk sekolah Allah tunaikan sekolahnya. Dan yang belum dapat perguruan tinggi, yang belum dapat pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang halalan, thayyiban, mubarakan. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Barangkali di antara kita ada yang punya penyakit dan penyakit itu belum bisa disembuhkan, atau ibu kita, atau ayah kita, atau suami kita, atau istri kita, atau anak kita, atau adik kita, atau kakak kita. Kita yakin dengan berkahnya acara ini, dengan berkah suratul Fatihah, Allah angkat semua penyakit-penyakit itu sampai tak ada sisa sedikit pun. Ya Allah, anta syafi, la syifa'un illa syifa'uka, syifa'u la yughadiru saqama, ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari semua yang banyak ini, mari kita berkah dengan berkah suratul Fatihah. Kita doain semoga Presiden Jokowi menjadi presiden yang menjadi muslim muttaqin dan diberi kekuatan kemampuan oleh Allah untuk memberantas orang-orang yang punya niat jahat dengan Indonesia, untuk mengusir semua orang yang niat busuk terhadap NKRI. Allah jadikan beliau presiden yang tangguh dan kemudian menjadi mukmin muttaqin, bahkan menjadi imam dalam salat-salat kita. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah. Begitu juga para menteri, para kapolri, para panglima yang muslim, yang muttaqin, Allah jadikan mereka orang Islam yang mukmin, yang muttaqin, yang muhsinin, dan berani mengatakan yang hak, yang benar itu benar, yang berani mengatakan yang batil itu batil, dan memberantas kezaliman yang sedang menggejala dan menggurita di bumi tercipta Indonesia. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Malikal mulki tu'til mulka man tasya bi anna Allah karim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Allah, iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair fi biladi Indonesia, fi biladi Indonesia, fi biladi Indonesia. Ya Allah,
Ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ya farijal ham ya kasifal gham ya mal yabdi yaghfir wa yarham. Wa akhiru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi.